سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya lisan kita sebagai seorang muslim memuji dan memuja Allah. Dan kita tahu dua susunan kata ini adalah susunan kata syukur atau berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bermula dari sekian banyak bibit-bibit sperma yang tertumpahkan ke rahim ibu kita salah satunya yang lolos dan akhirnya dilahirkan di muka bumi ini. Lalu kemudian kita diberikan segala macam nikmat dari fasilitas di tubuh kita ini. Mata bisa melihat, telinga mendengar, tangan menjama, kaki melangkah, bibir dan juga lidah mengucap dan mengecap, serta segala macam hal yang ada di sekitar kita, udara atau oksigen, air, api, dan segala macam hal. Sistem pergantian siang dan malam. Ada orang tua yang merawat kita dari kecil, kemudian ada agama yang memandu kita. Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dari makanan, minuman, pakaian, pendapatan, pergaulan yang biasa dikenal dalam agama Allah dengan halal dan juga haram. Dan ini nikmat yang luar biasa. Sebagai seorang muslim kita sudah punya panduan hidup di muka bumi ini. Kita tahu mana yang boleh dan tidak boleh dan bagaimana kita harus menghabiskan waktu-waktu kita serta juga diingatkan tentang adanya kehidupan yang abadi di akhirat sana dan sudah dirincikan tentunya tentang surga dengan segala macam fasilitasnya, neraka dengan segala macam hukumannya. Dan ini sebuah nikmat yang luar biasa yang harusnya kita syukuri dan kita jaga. Dan Allah memerintahkan kita agar jangan meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepada beliau, dan tentunya sebagai balas jasa 23 tahun dari masa hidup beliau dihabiskan untuk agama ini, 13 tahun fase Mekah semuanya dengan hinaan, cacian dan puncaknya diusir dari kampung halamannya Mekah, serta 10 tahun fase Madinah penyempurnaan agama ini sehingga akhirnya sampailah kepada kita syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat ketemu lagi teman-teman sekalian. Saya berharap anda semuanya, antum selalu semangat dalam menuntut agama ini atau menuntut ilmu agama ini, karena belajar ilmu agama seperti ini bukan sebuah opsi atau pilihan, tapi ini sebuah kewajiban. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim, laki-laki ataupun perempuan. Untuk belajar agama dan mengetahui syariat Allah Subhanahu wa ta'ala ini, lebih kita butuhkan daripada makanan pada saat lapar, minuman pada saat haus, tempat tidur pada saat capek, obat pada saat sakit. Karena nanti syariat Allah Subhanahu wa ta'ala akan memandu kita, ilmu agama memandu kita mana makanan, mana minuman, mana tempat tidur dan mana obat-obat yang dibolehkan dan tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus bukan hanya sekedar lowongkan waktu atau kapan ada waktu, tapi memang kita harus menjadikan ini sebagai program hidup kita. Kalau perlu ada simbol dalam hidup kita, tidak ada hari kecuali ilmu. Dan di masa kita sekarang alhamdulillah sangat mudah sekali. Bisa online, lagi di mobil bisa dengarin ceramah, lagi duduk santai di rumah bisa dengarin ceramah, walaupun kita tidak hadir secara offline misalnya di kajian para ustadz-ustadz kita bisa mendengarkan online, dan sekarang juga bisa di save dan akhirnya kita bisa mendengarkan kapan saja. Ini penting sekali. Dan ilmu adalah pondasi dasar iman, tidak ada iman tanpa ilmu. Kalau seseorang mau merasakan iman bergejolak dalam hatinya, semangat ingin mengenal Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala, semangat ingin menjalankan perintah-perintah agama, meninggalkan yang dilarang, dan akhirnya mendapatkan derajat yang tertinggi di dunia dan juga di akhirat, maka dia harus punya ilmu. Dia pelajari ilmu, imannya akan datang, dan nanti iman ini akan mengubah pribadi seseorang dari pengecut menjadi pemberani, dari pelit menjadi dermawan, dari orang yang jahat, jauh dari agama Allah menjadi orang-orang yang baik dan bertaubat. Nah, ini poin dasar yang harus kita ketahui. Makanya Nabi SAW sangat gembira kalau melihat ada di antara kaum muslimin yang datang belajar pada beliau, sambil beliau mengatakan marhaban bitalabatil ilm, selamat datang bagi para penuntut ilmu. Baik, kita melanjutkan buku yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri hafizahullah, 40 amalan pelebur dosa. Dan kembali kita ingatkan, dosa adalah pelanggaran. Dan semua pelanggaran akan dekat sekali dengan konsekuensi hukuman.
Jadi sangat dekat dengan konsekuensi hukuman. Dosa dipelajari untuk dijauhi, bukan untuk dicoba. Kita nggak perlu mengatakan kenapa Allah haramkan babi. Saya mau coba dulu rasanya seperti apa sih? Atau zina, atau riba, atau mencuri, atau membunuh dan segala macam hal. Semua itu hanya untuk dipelajari dan dijauhi. Sebagaimana Anda kalau kerja di perusahaan, maka tentu saja target utamanya adalah berprestasi. Tetapi perusahaan akan mengingatkan tentang adanya pelanggaran-pelanggaran dan diharapkan semua pegawai tidak perlu melanggar dan kita pun juga tidak perlu melanggarnya. Cukup kita tahu kalau kita telat datang akan ada hukuman seperti ini misalnya. Atau kalau kita melakukan manipulasi data atau yang semisalnya maka akan kena hukuman ini dan itu. Tujuannya agar kita menghindarinya. Kalau perintah-perintah ketaatan tujuannya dipelajari untuk diterapkan dalam hidup. Jadi ini dasar sekali dalam agama kita yang harus kita fahami. Baik, di sini ada 40 amalan pelebur dosa dan alhamdulillah kita sudah membahas sampai ke poin ke-9 pada pertemuan kita yang lalu, yaitu doa kaum mukminin dan istighfar mereka untuk orang yang sudah meninggal selama ia hidup dan juga sesudah wafatnya. Ini tidak kita ulangi lagi, tapi sudah kita bahas panjang lebar tentang apa itu istighfar dan bagaimana manfaatnya, keutamaannya dan juga taubat. Sekarang kita akan masuk di poin ke-10 dari 40 amalan pelebur dosa. Ini sedikit agak unik ya, karena memang bahasan ini dipilih oleh penulis sesuatu yang akan nanti terjadi jauh maksimal sebelum kaki kita memasukkan atau masuk melangkah menuju ke surga. Itu yang disebut dengan qantara. Disebutkan oleh beliau apa yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwasanya Nabi SAW bersabda, nanti akan panjang lebar kita bahas tentang masalah ini, yaitu idza khalasal mu'minuna minan nari hubisu biqantaratin bainal jannati wan nar fayataqasuna madhalima kanat bainahum fid dunya hatta idza nuqqu wa hudhibu udhina lahum bidukhulil jannah fawalladhi nafsu Muhammadin biyadi la ahaduhum bimaskanihi fil jannati adallu bimanzilihi kana fid dunya. Terjemahannya, jika seseorang atau orang-orang beriman telah selamat dari api neraka, mereka ditahan di sebuah jembatan di antara surga dan neraka. Mereka saling menuntut atau kisos kezaliman-kezaliman yang terjadi di antara mereka di dunia. Hingga ketika mereka telah dibersihkan dan disucikan, barulah mereka diizinkan untuk masuk ke dalam surga. Demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, seseorang dari mereka, maksudnya ahli surga, lebih mengenal tempat tinggalnya di surga dibandingkan dia mengenal tempat tinggalnya di dunia. Sebelum panjang lebar kita masuk ke syarah dan penjelasan hadits ini serta perkataan-perkataan ulama berhubungan dengan masalah ini, coba kita bedah dulu faedah-faedah dari hadis ini. Yang pertama yang perlu digarisbawahi adalah jika orang-orang beriman telah selamat dari api neraka. Pertanyaannya, apakah semua orang beriman akan melewati neraka? Jawabannya iya. Ya, tetapi melewati di atasnya, bukan masuk ke dalam. Makanya disebutkan dalam ayat Al-Quran, "Ma minkum illa wariduha." Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali pasti akan melewati neraka tersebut. Nanti di mahsyar kita akan menyaksikan dengan mata kepala kita neraka dihadapkan di depan mata kita dengan kobaran-kobarannya, dengan gemuruhnya, letupan-letupannya itu akan disaksikan oleh semua orang. Orang-orang kafir akan masuk dalam neraka tanpa hisab, tidak ditimbang lagi amalnya. Karena memang dasarnya tidak ada manfaat amal-amal yang telah mereka kerjakan. Semua amal baik yang dikerjakan oleh orang kafir selama di dunia, baik di pandangan agama Allah. Misalnya dia bakti dengan orang tua, dia jenguk orang sakit, dia bersedekah, ya, dia bantu orang susah. Ini kan dalam agama Islam baik. Maka tetap Allah nilai, tapi dihabiskan di dunia. Allah berikan dia kesehatan, Allah berikan dia kebahagiaan dalam rumah tangga, Allah bukain pintu rezeki di dunia untuk menghabiskan semua ya, amal-amal baik tersebut di dunia dan tidak akan diberikan balasan di akhirat. Maka ada orang yang masuk neraka tanpa hisab, itulah orang kafir, orang musyrik, orang-orang munafik. Ini langsung dilemparkan ke dalam api neraka. Ada orang yang akan ditimbang dulu amalnya, yaitu orang-orang mukmin yang masih banyak dosanya, dikenal dengan usatul mukminin. Ditimbanglah amal-amalnya. Ada juga orang yang masuk surga tanpa hisab. Ini yang kita harapkan, semoga Allah masukkan kita di antara golongan mereka. Ini karena orang yang sibuk dalam keseharian di dunia, dari amal soleh ke amal soleh yang lain.
Tidak ada celah dalam hidupnya untuk melakukan pelanggaran. Sangat berprestasi. Mirip dengan orang kalau di perusahaan selalu datang on time, kerjakan pekerjaan dengan baik, prestasi. Nah seperti itulah dalam ibadah. Dia berprestasi, tidak ada pelanggaran agama dalam hidupnya. Nah orang-orang seperti ini setelah para nabi-nabi, mereka akan masuk surga tanpa hisab. Ya, karena mereka tidak ada yang perlu ditimbang amal buruknya. Karena memang tidak ada dosanya. Mereka selalu mengikuti dengan istighfar setiap harinya, mereka menjauhi dosa-dosa besar dan segala macam hal. Nah ini poinnya. Nah, tetapi untuk menuju ke surga akan dibentangkan sebuah sirat atau jembatan di atas neraka. Yang disebutkan dalam banyak hadis, ya, dia lebih tajam dari pedang, lebih tipis dari rambut, licin, gelap, dan Allahu a'lam berapa lama orang akan melewatinya. Ada golongan pertama yang melewatinya itu seperti kilat, sangat cepat. Karena amal yang luar biasa yang mereka miliki, amal solehnya yang sangat banyak. Semoga Allah jadikan kita termasuk ini insyaAllah. Ada orang yang seperti kecepatan kuda, ada orang yang seperti burung terbang, ada orang seperti yang berlari, ada orang yang berjalan lalu kemudian dia jadi merangkak karena amalnya tidak mampu untuk mendorongnya melewati sirat tersebut. Namun dia pun akhirnya berhasil lewat dari sirat tersebut. Dan ada orang yang masuk ke dalam neraka dulu. Nah orang yang masuk neraka dulu adalah orang-orang beriman yang ditimbang dosa sama amal baiknya tapi dosanya lebih berat daripada amal baiknya. Mereka lewatin sirat lalu jatuh ke neraka sampai dosanya bersih baru masuk ke dalam surga. Jadi kita semua pasti akan melewati neraka. Hikmah yang sangat besar walaupun itu orang-orang beriman. Mereka lewati neraka agar mereka lihat betapa dahsyatnya siksaan yang Allah siapkan bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Jadi nanti pada saat masuk ke dalam surga, kita akan menilai luar biasa surga itu. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam buku beliau Hadil Arwah, di surga di istana seorang mukmin itu akan ada satu pintu, di mana pintu itu dia bisa melihat ke neraka setiap saat. Dia nikmatin surganya semua, tapi ada satu pintu kalau dia buka dia bisa lihat neraka. Jadi dia bisa melihat siksaan-siksaan yang menimpa di neraka. Maka dengan itu dia akan selalu mensyukuri bagaimana dia bisa masuk ke dalam surga. Makanya umumnya perkataan ahli surga, di antaranya hadis yang sahih, Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada ahli surga nanti, apakah kalian sudah puas dengan apa yang aku berikan? Maka semuanya sepakat mengatakan, ya Allah, nikmat apa lagi yang kami harapkan setelah Engkau selamatkan kami dari neraka, masukkan kami ke dalam surga. Karena mereka lihat neraka itu. Mereka lihat bagaimana perihnya, bagaimana siksanya, bagaimana teriakannya, ya, dan luar biasa gitu ya. Sampai dalam beberapa riwayat berhubungan dengan masalah neraka itu, ahli neraka itu nanti akan terus disiksa dan non-stop. Disiksa sampai hangus, sampai belang-belang, sampai rusak tubuh mereka, sampai menghitam, berasap. Lalu kemudian Allah utuhkan lagi kembali, pengutuhan kembali, penciptaan kembali, rusak-rusaknya organ-organ tubuhnya itu juga sudah sangat menyakitkan. Kemudian disiksa lagi, begitu terus sampai tidak ada batasnya. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih bahwasanya nanti mereka akan memanggil para malaikat Zabaniyah, penjaga neraka, sambil mereka mengatakan, tolong mintalah kepada Allah agar datang dan menghisap kami, memeringankan beban kami. Maka malaikat tidak menjawab mereka selama 40 tahun, enggak dijawab, dibiarkan saja gitu ya. Sampai setelah itu pun pas tiba masa dijawab yang Allah izinkan, para malaikat dengan sangat keras dan tegas. Karena ini ciri penjaga neraka para malaikat ini adalah mereka sangat keras dan kasar. Dalam surat Tahrim surah nomor 66 ayat 6 Allah sebutkan ciri mereka. Maka mengatakan tidak ada toleransi, tidak ada negosiasi dengan kalian. Udah, kalian akan tetap kekal di sini di neraka. Lalu mereka memanggil Tuhan mereka dan Allah Azza wa Jalla tidak menjawab mereka seumur dunia. Berapa abad, berapa miliar tahun kita tidak tahu. Tapi Allah tidak jawab, mereka terus disiksa sampai setelah sekian seumur dunia Allah baru menjawab, ya. Ikhsa'u fiha wa la tukallimun, tinggallah kalian dalam neraka dalam kondisi terhina dan jangan pernah kalian bicara denganku. Allah punya sifat Ar-Rahmanur Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, tapi bagi ahli neraka tidak berlaku ini. Yang berlaku adalah innallaha syadidul iqab, Allah maha berat siksaannya. Kenapa selama di dunia diberikan kesempatan untuk taubat tidak mau, diberikan ajaran untuk amal saleh tidak mau, gitu kan? Jadi orang-orang baik tidak mau maka dihukum. Maka di saat itu mereka pun menangis kata Nabi SAW karena sudah putus asa sampai di tempat keluarnya air mata, keluar darah.
Dan sungguh air mata mereka akan tergenang di neraka itu. Kalau seandainya kapal-kapal besar ingin dinaungkan di atasnya, maka akan bisa jalan di atas air mata mereka. Jadi luar biasa dahsyatnya. Jadi nggak boleh teman-teman nganggap remeh, orang muslim kan nanti masuk neraka juga akan keluar nanti masuk surga. Iya, tetapi betapa dahsyatnya siksaan dulu yang dia rasakan, baru dia bisa keluar. Ini pelajaran pertama, bahwasanya nanti kita akan melewati neraka. Tapi orang-orang beriman tujuannya untuk melihat betapa dahsyatnya siksaan tersebut agar menjadi besar, lebih besar lagi nikmat surga pada mereka. Yang kedua, adanya jembatan yang akan dilewatin oleh ahli surga. Nanti ini akan kita bahas ya secara khusus. Nah, saya sekarang sebutkan saja namanya Qantara ya. Nanti akan disebutkan dalam beberapa riwayat akan kita bahas insyaallah. Yang jelas ini dikatakan kalau lihat bahasa Arabnya hubisu bi Qantara. Dalam bahasa Arab, mereka akan tertahan di Qantara dan diterjemahkan sini jembatan antara surga dan neraka ya. Nanti seluruh ahli surga yang sudah lolos dari sirat, lolos dari neraka, maka mereka akan tertahan dulu di situ sebelum masuk surga. Tujuannya untuk apa? Nanti di sini dikatakan mereka saling menuntut kezaliman-kezaliman yang terjadi di antara mereka di dunia. Lalu kalau ada yang bertanya, apa bedanya dengan masalah timbangan amal? Sekarang si fulan A sama si fulan B pernah terjadi cekcok di dunia. Contoh misalnya. Kemudian tidak sempat minta maaf. Anggaplah si A yang salah, si B digunjing, si B difitnah misalnya atau diambil haknya. Si A ini tidak pernah minta maaf, tidak sempat minta maaf sampai meninggal. Lalu kemudian mereka akan dibangkitkan dan akan ya, dituntut dan menuntut di timbangan amal pada hari kiamat. Ya, mereka saling menuntut nantinya. Maka si A nanti otomatis akan dihukum oleh Allah SWT dengan cara diambil amal solehnya dibayarkan kepada si B. Si B akan dapat tambahan pahala sehingga menambah derajatnya di surga, gitu ya. Seperti itulah. Itu akan terjadi nanti di timbangan amal. Ya. Nah sekarang setelah selesai itu, kalau seandainya si A ini, contoh misalnya dia punya 1000 pahala. Si B menuntut karena pernah disakiti di dunia. Si A tidak sempat minta maaf. Kemudian dipotonglah 100 pahala. Angka ini cuma perumpamaan ya. Dipotonglah 100 pahalanya si A, diberikan kepada si B. Lalu si B menikmati kelebihan pahala tersebut untuk nambah derajatnya di surga. Namun si A ini setelah diambil 100 pahala dia diberikan kepada si B, jadi sisa 900. Dicek dosanya cuma 200 misalnya. Lolos juga dia ke surga. Si A juga lolos ke surga walaupun sudah sempat diambil sebagian pahalanya. Sekarang pertanyaannya, si A ini masih pegel nggak? Kan gitu. Karena sempat pahalanya diambil. Hati manusia begitu. Walaupun orang manusia itu berusaha tulus memaafkan orang lain, karena pernah disakiti itu masih berbekas biasa hatinya. Kan gitu. Nah tujuan Qantara, jembatan yang ada di depan surga, untuk membersihkan ini. Untuk membersihkan ini. Jadi kalau si A sama si B pernah tuntut-tuntutan di timbangan sebelum sirat, ya, kan sebelum melewati neraka ada sirat, itu ada timbangan amal dulu. Maka nanti pada saat mereka mau masuk ke surga, ketemu si A sama si B ini. Ini tadi yang tuntut saya nih, pahala saya diambil. Nah, itu hatinya harus dibersihkan dulu. Inilah fungsi Qantara, fungsi jembatan yang ada di depan surga yang bisa menampung seluruh penghuni surga. Di situ khusus untuk membersihkan hati mereka dari sisa-sisa hal-hal yang mengganjal. Ini bukan tujuannya seperti timbangan amal sebelum sirat. Kalau timbangan amal sebelum sirat itu masih ada ancaman ke neraka. Kalau Qantara ini tidak ada ancaman ke neraka. Hanya untuk membersihkan hati mereka saja. Karena surga itu tidak akan dimasuki kecuali orang yang hatinya sangat bersih. Baru bisa. Baru kemudian masuk surga. Makanya dikatakan hingga ketika mereka telah dibersihkan dan disucikan. Tidak ada lagi hasad, tidak ada lagi iri, tidak ada lagi dendam. Baru kemudian mereka dimasukkan ke dalam surga. Di poin ini teman-teman sekalian perlu digarisbawahi. Bagaimana rasanya, bagaimana caranya supaya kita merasakan diri kita menjadi ahli surga selama di dunia. Betul-betul antum harus bersih dari segala macam kesalahan dan dosa. Baru bisa merasakan nikmatnya iman itu.
Kalau mata masih melihat yang haram, telinga masih dengar yang haram, tangan masih menjamah yang haram, masih kemaluan menyentuh yang haram, kaki melangkah tempat yang haram, masih terbuka di tubuh kita hal yang haram, antum tidak akan pernah merasakan kekhusyuan dan kenikmatan ibadah maksimal. Karena memang itu amalnya ahli surga. Dia harus betul-betul bersih sekali. Coba praktikin ke depannya mulai dari pengajian kita sekarang 1 minggu ke depan. Coba cek, cross check semua pintu dosa yang masih antum buka. Apa saja, coba tutup. Beristighfar kepada Allah. Dan rasakan pekan selanjutnya bagaimana kenikmatan iman yang dirasakan. Akan beda sekali. Kita merasa lebih dekat dengan Allah, kita merasa lebih khusyuk, kita merasa lebih tertarik untuk menambah bacaan Al-Quran kita, dan segala macam hal yang muncul efek daripada iman tersebut. Dan makin kita bersih dari dosa dan pelanggaran, ada tontonan yang haram langsung dialihkan pandangan matanya. Tentu kita bicara setiap pengajian begini dari sekarang ke depan ya. Yang lalu-lalu semoga Allah maafkan. Telinganya begitu mau dengar haram langsung dialihkan, tangannya mau jamah yang haram langsung dia tinggalkan. Semua itu akan membuat bertambah iman dia, karena iman bertambah dengan ketaatan. Maka makin dia rasakan nikmatnya ibadah yang merupakan amal-amalnya ahli surga. Jadi surga ini betul-betul harus orang yang bersih hatinya. Ya, kalau seseorang dari kita masih membuka noda-noda dosa dalam hatinya, itu susah dia merasakan kenikmatannya amalan-amalan ahli surga itu sendiri. Nah, ini pelajaran kedua yang bisa diambil tentang adanya jembatan di situ. Nanti akan lebih panjang kita jelaskan ini insya Allah ya. Kemudian selanjutnya ya. Potongan yang ketiga dari hadis ini luar biasa. Apa kata Nabi SAW? Nabi bersumpah, demi Allah yang jiwa Muhammad ada di genggamannya atau di tangannya. Seseorang dari ahli surga lebih mengenal istananya di surga daripada rumahnya di dunia. Ini sumpah yang luar biasa. Seseorang di antara kita teman-teman sekalian, kalau dia punya kos-kosan aja, misalnya dia kontrak, saya yakin walaupun cuma 1 tahun misalnya, terus 1 tahun kita nginap di hotel aja, sehari weekend misalnya atau 2 hari, Sabtu Ahad, terus kemudian kita keluar dari kamar hotel tersebut, saya yakin kita tidak akan mungkin melupakan itu kan. Pasti kita tahu, oh hotel itu, kamar itu, kita masih ingat. Mungkin seumur hidup kita akan ingat. Bagaimana kalau rumah itu milik kita, yang sudah kita beli, yang teman-teman sekarang yang sudah Allah karunia rumah yang harusnya disyukuri dan digunakan untuk ketaatan misalnya, saya yakin kita hafal setiap jengkalnya rumah kita. Pintunya di sini, keramiknya, ya granitnya atau marmernya misalnya, atau apalah dekorasinya, kamar, AC-nya, semuanya kita hafal mati, gitu. Luar kepala semua itu. Tapi pertanyaan sederhana, kenapa Nabi SAW bilang, Nabi bersumpah, seseorang ahli surga itu lebih mengenal, dan nanti kita pada saat masuk ke surga nanti, begitu masuk pintu gerbang kita sudah tahu, oh ini istana saya. Dia lebih kenal itu istananya, padahal belum pernah dia masuk sebelumnya, daripada rumahnya di dunia. Pertanyaan bagaimana bisa, sementara kita belum pernah masuk. Nah ini ada jawabannya teman-teman, makanya butuh ilmu. Dikatakan dalam sebuah riwayat yang sahih, kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang rindu ingin bertemu dengan Allah, Allah rindu bertemu dengannya. Dan siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah benci bertemu dengannya. Maka waktu itu, waktu Nabi SAW sampaikan hadits ini, banyak di antara sahabat yang merasa sedih. Karena mereka khawatir, gitu kan. Bagaimana caranya kita mencintai Allah maksimal supaya Allah cinta, rindu sama kita, dan bagaimana caranya kita menyelamatkan diri kita agar tidak benci apa yang Allah, misalnya kematian atau yang lainnya. Bagaimana caranya supaya kita tidak benci, supaya Allah tidak benci sama kita. Dan itu ternyata dinyatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Pada saat Nabi SAW lihat Aisyah sedih, lalu Nabi tanya, kenapa wahai Aisyah? Dia mengatakan, ya Rasulullah, sabda anda itu membuat kami sedih. Apakah seseorang di antara kami kalau dia takut mati, berarti dia benci bertemu dengan Allah? Kan orang harus mati dulu baru ketemu sama Allah kan? Mati dulu baru ketemu amal-amal salehnya, mati dulu baru kemudian dia masuk ke surganya, kan begitu? Apakah kalau orang takut mati, sekarang semua orang kalau ditanya takut mati, mau mati nggak? Pasti orang mengatakan tidak misalnya. Apakah takut mati itu berarti benci bertemu dengan Allah, sehingga Allah benci bertemu dengan kita? Maka kata Nabi SAW, bukan seperti itu wahai Aisyah. Lalu beliau jelaskan. Nah ini jawabannya. Kenapa nanti kita di surga lebih kenal istana kita daripada rumah kita di dunia? Ya, ini padahal kita belum pernah masuk. Kata Nabi SAW, kalau orang beriman akan meninggal dunia, detik-detik sebelum ruh kita dicabut, itu Allah akan datangkan beberapa malaikat yang menyampaikan berita gembira.
Nanti kita diperlihatkan, tapi yang lihat cuma kita sendiri. Diperlihatkan, ini sholat kamu, ini puasa kamu, ini haji kamu, ini sedekah kamu, ini majelis ilmu, ini. Diperlihatkan semuanya, ini loh. Yang selama ini kita cuma kerjakan, kita tidak pernah lihat fisiknya. Nah ini amal-amalmu ini. Diperlihatkan semuanya dengan izin Allah. Dan diperlihatkan juga balasannya. Ini kadar pahalanya begini, ini kadar pahalanya begini. Kita lihat semuanya. Setelah itu, malaikat mengatakan, karena kau berbuat seperti ini semua, maka kau akan masuk surga. Ini loh. Istanamu ini, itu pertama kali kita dilihatkan istana kita di situ. Diperlihatkan secara detail. Ini detik-detik sebelum kita meninggal dunia. Dan kita tidak bisa lagi menghitung dimensi waktunya sama dengan waktu kita di dunia. Kalau ada yang mengatakan durasi antara malaikat datang memperlihatkan dengan mati itu berapa detik, berapa menit, berapa jam. Sementara kadang-kadang orang lagi ngobrol, terus tiba-tiba dicabut ruhnya, detik itu juga dia mati. Nah ini tidak bisa kita jadikan tolok ukur begitu. Dimensi waktunya sudah berbeda. Ya, itu rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita sudah diberikan bocorannya, kita akan diperlihatkan. Nah mulai saat itu kita sudah mengetahui istana kita. Begitu juga pada saat ya, dia masuk, kata Nabi SAW, saya sampaikan dulu hadisnya. Maka pada saat dia lihat karena indahnya surga yang akan dia masuki nanti, dia pun rindu ingin segera mati. Ingin bertemu dengan Allah supaya dapat balasan tersebut, maka Allah pun rindu bertemu dengannya. Sebaliknya orang kafir, sebelum dia meninggal beberapa saat akan datang malaikat memperlihatkan semua dosanya, semua pelanggaran-pelanggaran agama dan hukuman-hukuman yang sudah disiapkan di neraka. Karena itu dia takut mati, dia benci dengan kematian, dia benci bertemu dengan Allah, Allah pun benci bertemu dengannya. Nah orang beriman begitu masuk ke kuburan, 3 langkah pengantarnya jalan, mereka masih bisa mendengarkan trompa suara sendal. Setelah langkah ke selanjutnya sudah nggak dengar lagi. Lalu malaikat datang mungkar nakir menundukkan dia, lalu menanyakan siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu. Dia akan jawab dengan mudah. Setelah itu kata Nabi SAW akan dibukakan pintu surganya. Dia lihat lagi istananya. Di kuburan itu kita akan setiap saat 24 jam lihat terus istana kita itu. Tapi belum bisa masuk. Makanya kita hafal di luar kepala. Semuanya kita akan lihat. Bayangkan kalau ada orang yang meninggal 1000 tahun yang lalu. Sudah 1000 tahun di kuburan. 1000 tahun dia lihat surganya. Kan gitu. Jadi sudah luar biasa dia hafal gitu kan. Maka dia akan melihat. Walaupun dia belum bisa masuk. Tapi kata Nabi SAW, Allah berfirman kepada para malaikat, hamparkan permadaninya dari surga. Di kuburan itu. Kemudian terciumlah olehnya bau wangi surga tersebut. Maka jadilah kuburannya taman dari taman surga. Makanya diistilahkan kuburan orang beriman itu menjadi taman dari taman surga. Sementara orang kafir lubang dari lubang neraka. Jadi berapa lama pun kita di kuburan, seberapa itulah waktu kita melihat surga kita. Makanya Nabi SAW mengatakan memang kita lebih mengenal istana kita di surga dibandingkan rumah kita di dunia. Nah ini sebabnya. Baik, kita berbicara dulu tentang masalah himpunan di dalam hari kiamat ini. Kita harus tahu teman-teman sekalian, dan kita harus yakini ini rukun iman kita yang kelima. Kalau kita pasti mati, ya, sehebat apapun kita menjaga kesehatan kita, makanan kita, udara yang sangat asri pun, tetap di saat ajal datang kita akan meninggal. Dan pasti nanti kita akan dibangkitkan pada hari kiamat. Kita singgung dulu poin ini supaya menambah keimanan kita bahwasanya memang kita akan dibangkitkan, karena beriman tentang adanya hari kebangkitan ini akan membuat seseorang itu punya kontrol yang sangat kuat agar dia selalu berhati-hati dengan waktu-waktu di dunia dan dia isi dengan amal-amal saleh dan dia jauh dari pelanggaran-pelanggaran agama, karena akan ada tuntutan nanti pada hari kiamat. Banyak dalil berhubungan dengan masalah itu, diantaranya surah Maryam ayat 85 sampai 86. Kalau teman-teman mau buka aplikasi Al-Quran di handphonenya silakan bisa dilihat. Ini tentang kepastian adanya perhimpunan atau pembangkitan di mahsyar nanti pada hari kiamat. Allah berfirman dalam surah Maryam ayat 85 sampai 86, "Yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda." Ingatlah, maksudnya ingat sini pelajarilah. Ya, karena kita belum hadir di waktu itu. Kalau ada bahasa dalam Al-Quran, ingatlah berarti pelajarilah. Pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang Maha Pengasih, maksudnya dibangkitkan di mahsyar nanti. Bagaikan kafilah yang terhormat, ya, kelompok yang terhormat, dimuliakan. Manusia semua menyaksikan bagaimana
mulianya mereka, keluar cahaya dari wajah dan tubuh mereka, mereka diberikan pakaian yang baik, mereka didampingi oleh para malaikat-malaikat yang bercahaya, jadi kelihatan luar biasa. Dan kami akan menggiring dan membangkitkan juga orang-orang durhaka ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga. Dalam keadaan dahaga. Di sini Abdullah bin Mubarak rahimahullah menyebutkan riwayat dalam kitab Az-Zuhud di nomor 83 dari Mujahid tentang firman Allah Subhanahu wa taala, dan kami akan menggiring orang-orang yang durhaka ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga, ialah leher mereka terputus karena kehausan. Ya, ini dalil pertama tentang adanya perhimpunan dan kebangkitan, ya. Kemudian selanjutnya surah Al-Kahfi ayat 47, hari Jumat begini bisa antum biasa baca surah Al-Kahfi. Nah, itu ayat 47 berbunyi wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Dan engkau akan melihat nanti bumi itu akan rata. Mahsyar itu menjadi rata semua. Bumi ini akan rata. Kalau sekarang kan bulat dia. Sekarang sering digambarkan begitu ya. Ini nanti akan rata. Kami kumpulkan mereka atau seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Pasti akan dibangkitkan lalu diminta pertanggungjawaban dari amal-amal mereka. Kemudian surah Thaha ayat 102. Yauma yunfakhu fis sur wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Dan pada hari kiamat sangkakala akan ditiup, yang tiupan yang kedua kali. Tiupan yang pertama untuk mematikan semua makhluk kecuali yang Allah inginkan, kemudian tiupan kedua untuk membangkitkan. Dan pada hari itu kami kumpulkan orang-orang yang berdosa dengan wajah mereka biru muram. Biru kehitam-hitaman karena siksaan yang menimpa mereka. Wa na'udzubillah. Kemudian dalam surah Maryam, kita kembali ke surah Maryam ayat 68, Allah juga berfirman, "Fa warabbika lanahsyurannahum wasyayatin tsumma lanuhdirannahum haula jahannam jithiya." Maka demi Rabbmu, sungguh pasti kami akan kumpulkan mereka bersama syaitan-syaitan yang mereka sembah selama di dunia. Lalu pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling Jahannam dengan berlutut. Jadi ayat demi ayat memastikan memang adanya kebangkitan. Dalam surah Thaha 124, Allah berfirman, "Wa nahsyuru yaumal qiyamati wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan kami pasti akan membangkitkan pada hari kiamat orang-orang yang durhaka itu dalam keadaan buta. Betul juga dalam surah Isra ayat 97, "Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa." Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur dalam keadaan buta, bisu dan juga tuli, ya. Kemudian juga dalam surah As-Saffat ayat 22, "Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajan wa ma kanu ya'budun." Diperintahkan kepada para malaikat, kumpulkan, bangkitkan orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan apa yang dahulu mereka sembah. Dalam hadis Nabi SAW, tentu ayat Al-Quran banyak sekali masalah ini, tapi saya ringkas-ringkaskan saja. Dalam hadis Nabi SAW, dan hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ayuhan nas, hai sekalian manusia, innakum mahsyuruna ila Allahi hufatan uratan gurla." Kalian pasti akan dibangkitkan nanti, ya, dikumpulkan di hadapan Allah dalam keadaan telanjang kaki, tanpa busana dan juga tidak berkhitan. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah, "Kama bada'na awwala khalqin nu'idu." Yang artinya, ini potongan ayat dalam surah Al-Anbiya, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama kali manusia dan makhluk, begitu pula kami akan mengulanginya lagi. Suatu janji yang pasti kami tepati, sungguh kami akan melaksanakannya. Ini dalam surah Al-Anbiya ayat 104. Lalu kata Nabi SAW, ini tentunya kama bada'ana awal khalqin nu'idu wa'adan alaina inna kunna fa'idin. Ini ayatnya, ya. Kemudian kata Nabi SAW, "Ala wa inna awwalal khalaiki yuksa yawmal qiyamati Ibrahimu alaihissalam." Ketahuilah manusia yang paling pertama diberikan pakaian nanti pada hari kiamat adalah Ibrahim alaihissalam. Sebagian ulama mengatakan, kenapa Ibrahim yang pertama diberikan pakaian? Karena dibangkitkan dalam kondisi semua tidak ada busananya. Semua tidak ada alas kaki, semua tidak ada atau tidak terkhitan. Lalu Allah berikan busana yang paling pertama Ibrahim AS. Kata sebagian ulama, karena waktu Ibrahim mau dibakar oleh Namrud, itu disuruh buka bajunya.
dibuka bajunya oleh prajurit-prajurit Namrud untuk dibakar di api. Maka sebagai kemuliaan yang Allah berikan dia pertama orang yang diberikan pakaian. Ala wa innahu sayuja'u birijalin min ummati. Ketahuilah akan didatangkan nanti sekelompok dari umatku. Fayu'khadu bihim dhatas shimal. Namun mereka disimpangkan atau diarahkan ke jalur sebelah kiri. Fa'akulu ya Rabbi usayhabi. Lalu aku berkata, kata Nabi SAW, wahai Tuhanku, itu sahabat-sahabatku. Aku kenal mereka di masa hidup dulu, atau di masa aku hidup. Fayuqalu innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Ya, kemudian dikatakan kepada Nabi SAW, sesungguhnya kau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah kau meninggal. Ya. Fa'akulu kama qala al-abdu salih. Lalu aku mengucapkan seperti yang diucapkan hamba Allah yang saleh, Nabi Isa alaihissalam. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Nabi Isa waktu ditanya tentang itu, umatnya, apakah kau suruh ya, umatmu hai Isa, orang-orang Nasrani untuk menyembah kamu dan ibumu sebagai Tuhan? Maka Nabi Isa di antara potongannya mengatakan, saya hanya menjadi saksi terhadap mereka di masa saya masih hidup di tengah-tengah mereka. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim. Pada saat engkau wafatkan aku ya Allah, engkaulah pengawas mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid. Dan kau menyaksikan segala sesuatunya. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kalau kau siksa mereka, mereka hamba-hambamu, itu hakmu. Wa in takfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dan kalau kau memaafkan mereka, sungguh engkau zat yang maha mulia dan maha bijaksana. Lalu dikatakan dalam riwayat yang lain, ya, dikatakan kepada Nabi SAW, sesungguhnya mereka telah berbalik meninggalkan agamamu setelah engkau meninggal. Jadi kenapa tadi ada di antara orang yang Nabi kenal di mahsyar, Nabi ingin ajak mereka ke haud beliau, telaga beliau untuk minum, lalu dihalangi oleh para malaikat. Lalu Nabi mengatakan, mereka sahabat-sahabatku, saya tahu nih semasa hidup mereka pernah beriman. Lalu dikatakan pada Nabi SAW, kau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau meninggal. Mereka telah murtad. Ini adalah orang-orang yang hidup di masa Nabi SAW sempat masuk Islam, setelah Nabi meninggal mereka murtad. Ya, tentu tidak asing teman-teman sekalian, kita pernah dengar namanya Tulaiha bin Khuwailid yang mengaku sebagai Nabi palsu, Al-Aswadul Unsi, Musailim Al-Kadzab. Ini nama-nama orang yang mengaku Nabi-Nabi palsu, yang hanya diperangi oleh Abu Bakar dan pasukan-pasukan beliau, tentunya dipimpin oleh Khalid bin Walid dan beberapa sahabat yang menumpas habis mereka. Nah, ini orang-orang yang meninggalkan agama, banyak yang murtad ya setelah Nabi SAW meninggal, karena mereka bukan masuk Islam karena hatinya, tapi masuk Islam karena merasa takut dengan pasukan muslimin. Nah, seperti itulah. Kemudian dalam riwayat yang lain juga dikatakan, yuhsyarun nasu hufatan uratan gurla. Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dan pasti dibangkitkan dalam keadaan telanjang kaki, tanpa busana dan tak berkhitan. Qalat Aisyatu, maka Aisyah berkata radhiyallahu anha, ar-rijalu wan nisa'u jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'd. Ya Rasulullah, apakah laki-laki dan perempuan dibangkitkan semuanya dalam kondisi tidak berbusana dan dikumpul bersama-sama? Ya, dalam riwayat lain betapa malunya gitu ya. Maka kata Nabi SAW, al-amru asyaddu min an yuhimmahum dzalik. Kata Nabi SAW, perkara lebih dahsyat daripada mereka saling memperhatikan. Nah, pada saat nanti dibangkitkan pada hari kiamat, orang awal dibangkitkan tidak berbusana, nanti dikasih busana. Tidak ada lagi pikiran orang untuk lihat aurat orang lain. Saya kasih contoh. Kalau misalnya kita anggap, tentu insya Allah semoga Allah jaga negara kita, tapi Jakarta misalnya lagi diserang oleh musuh. Di depan mata kita yang di sana dipenggal lehernya, di sini ditembak, yang di sini dibom, kayak teman-teman di Gaza sekarang misalnya, dibombardir. Di saat itu ada orang lawan jenis lari nggak pakai busana. Apakah antum masih ada waktu mau lihat? Kondisinya tidak seperti itu. Jadi bukan lagi seperti itu. Orang itu ada syahwat dalam kondisi dia tenang, dia rileks itu. Tapi kalau orang dalam kondisi panik dan segala macam, orang tidak begitu. Ya, apalagi ini hanya hitungan dengan hikmah Allah SWT. Ada waktu Allah akan tetap berikan pakaian kepada mereka. Ummu Salamah mengatakan, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, manusia dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan telanjang kaki dan tanpa busana. Ummu Salamah mengatakan, wahai Rasulullah, betapa malunya sebagian dari kami melihat sebagian yang lainnya. Kata Nabi SAW, manusia saat itu sangat sibuk. Lalu aku bertanya, apa kesibukan mereka ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, lembaran-lembaran catatan amal disebarkan yang berisikan segala apapun,
sekecil atom, bahkan lebih kecil daripada itu, sekecil biji sawi. Ini riwayat-riwayat sahih diriwayatkan oleh At-Tabarani. Sahal bin Sa'ad juga berkata radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat di atas tanah putih seperti roti tepung yang jernih. Di sana tidak ada lagi satu pun ya, tanda bagi seseorang. Begitu juga dalam banyak riwayat yang lain, diantaranya Anas mengatakan, kata Nabi SAW, atau ada seseorang bertanya, ya Rasulullah, firman Allah SWT, alladzina yuhsyaruna ala ujum ila jahannam ulaika syarrum makana wa adallu sabila. Dalam surah Al-Furqan ayat 34, yang artinya orang-orang akan dikumpulkan di neraka jahannam dengan diseret wajahnya. Mereka itulah yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya. Apakah orang kafir dikumpulkan dengan diseret di atas wajah mereka? Kata Nabi SAW, alaysa alladhi amsyahu ala rijlaini fid dunya qadiran ala yumsyiyahu ala wajhi? Bukankah zat Allah yang telah menjalankannya di atas kedua kakinya semasa hidup di dunia, mampu dan kuasa menjalankannya di atas wajahnya di hari kiamat? Tanda tanya. Ya. Maka sahabat ini sudah tidak bertanya lagi, karena dia sudah tahu pasti Allah mampu. Maka Qatada mengatakan, ya, perawi hadis, tentu dengan keperkasaan Rabb kami. Maksudnya betul-betul nanti akan ada kebangkitan pada hari kiamat tersebut. Dan sekian banyak dalil yang berhubungan dengan masalah ini. Di antara juga adalah hadis riwayat Tirmidzi, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, manusia dikumpulkan pada hari kiamat dalam 3 golongan. Golongan berjalan, golongan berkendaraan, dan golongan lainnya berjalan di atas muka-muka mereka. Ditanyakan, wahai Rasulullah, bagaimana mereka berjalan di atas muka-muka mereka? Maka Nabi SAW mengatakan, zat yang menjalankan mereka di atas kedua telapak kaki mereka, berkuasa untuk menjalankan mereka di atas muka-muka mereka. Ketahuilah, sesungguhnya mereka menghindarkan muka mereka dari setiap tanggul dan juga duri-duri yang ada di mahsyar. Ya. Kemudian Bahz bin Hakim juga meriwayatkan dari ayahnya radhiyallahu anhu, dari kakeknya, dia mengatakan, aku mendengarkan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan dengan berjalan kaki dan berkendaraan serta diseret di atas muka-muka kalian. Ini kondisi pembangkitan pada hari kiamat nanti. Begitu juga dengan orang-orang yang sombong selama di dunia, diberikan gambaran bagaimana mereka dibangkitkan pada hari kiamat. Di dalam hadis riwayat Ahmad, dari hadis Amr bin Shu'aib, meriwayatkan dari ayahnya dari kakeknya radhiyallahu anhum ajma'in, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah amsalidz dzarri fi suwarir rijal. Sesungguhnya orang-orang yang sombong selama dunia akan dibangkitkan pada hari kiamat seperti semut-semut kecil, namun rupa mereka seperti manusia. Yaghsyahumudz dzullu min kulli makan. Mereka diliputi kehinaan dari segala tempat. Yusaquna ila sijnin fi jahannam. Mereka akan digiring ke sebuah penjara dalam neraka jahannam yang yuqalu lahu bulas, yang akan diberikan nama bulas. Ya. Ta'luhum narul anyar, yang mereka diliputi dengan api yang sangat panas. Yusqawna min usarati ahli nar tinatal khabal. Mereka akan diberikan minum dari cairan ahli neraka yang dikenal dengan tinatil khabal. Dalam beberapa riwayat yang lain disebutkan tinatil khabal itu adalah darah dan nanah dari luka ahli neraka. Itu nanti akan menjadi minuman dan makanan ahli neraka itu sendiri. Dan seterusnya, cukup banyak ya riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang masalah kebangkitan pada hari kiamat nanti. Ini hanya untuk memastikan bahwasanya memang cukup banyak dalil tentang adanya hari kebangkitan. Oleh karena itu bertakwa kepada Allah, saudaraku seiman, dan berhati-hati terhadap dosa-dosa yang kita masih terus terjerumus padanya. Ya, karena ini berbahaya sekali. Ini secara otomatis nanti akan menjadi masalah buat kita kalau kita membiarkan terus-menerus dan kita tidak mau ya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita masuk ke rincian tentang masalah qantara. Setelah kita memberikan gambaran tadi ada kebangkitan, kemudian nanti kita akan lewati neraka. Kalau Allah SWT mudahkan kita lolos dari neraka nanti, maka kita akan dikumpulkan dulu di sebuah tempat tadi sudah saya sebutkan, qantara. Karena dalam hadis ini disebutkan hubisu bi qantara, mereka akan ditahan di qantara. Nah, qantara ini ulama membahas panjang lebar tentang masalah itu. Apa yang dimaksud dengan qantara? Ada pendapat yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan qantara
adalah akhir daripada sirat. Jembatan dibentangkan di atas neraka itu yang akhirnya dinamakan kantara. Berarti orang sudah hampir lolos menuju ke surga. Karena kita harus lewat dulu neraka, baru kita berada di pintu gerbangnya surga. Ada juga pendapat yang mengatakan bukan. Memang dia jembatan khusus di depan surga selain sirat. Khusus nanti orang-orang yang sudah lolos saja yang akan bisa ke sana. Hadis yang disebutkan oleh penulis buku tadi, ya, itu dirincikan oleh para ulama. Manakala mereka berhasil melewati titihan yang mereka lewati sesuai dengan tingkat amalan mereka di atas neraka, Imam Qurtubi mengatakan mereka adalah orang-orang beriman yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui adanya qisas tersebut tidak menyisakan kebaikan mereka sedikit pun. Karena jika dilaksanakan qisas, kebaikan mereka tentunya tidak tersisa dan juga digunakan sebagai modal menuju ke surga. Artinya yang dimaksud dengan orang-orang nanti akan bertemu di kantara dan akhirnya terjadilah pembersihan jiwa dan diri mereka tadi itu yang dimaksud adalah bukan lagi diambil amal-amal solehnya, bukan lagi dibebankan dosa orang yang dizalimi, tapi ini lebih kepada pensucian dan pembersihan saja. Ibnu Hajar mengatakan yang dimaksud kemungkinan besar adalah ashabul a'raf. A'raf ini kita tahu ada surah Al-A'raf dalam Al-Quran ya. Al-A'raf adalah orang-orang yang mempunyai kebaikan dan keburukan sama di timbangan amal. Amalnya 1000, dosanya 1000 ya. Maka mereka tertahan dulu, dikenal dengan ashabul a'raf ya. Apakah mereka ke surga atau ke neraka gitu ya. Lalu nanti akan keluar dari kelompok ini orang-orang beriman dan mereka akan masuk surga tanpa hisab dan juga akan bertemu dengan orang-orang yang binasa karena amal-amal jeleknya. Ya, tetapi mereka sempat terselamatkan mungkin dengan syafaat, pertolongan dan pernah mereka cekcok ya di timbangan amal. Akhirnya loloslah orang-orang yang mungkin tadi dapat syafaat atau pertolongan selamat menuju kantara, tetap harus dibersihkan hati-hati mereka sebagaimana sudah kami sebutkan tadi ya. Dan kantara itu dikatakan lebih tepatnya dia adalah jembatan tersendiri yang ada di depan surga. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan kantara peristiwanya terjadi setelah mereka melewati neraka. Bisa jadi kantara itu berbarengan dengan peristiwa lain yang hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Sedang kita tidak mengetahui hal tersebut. Wallahu alam. Sementara Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan telah terjadi silang pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Apakah kantara merupakan jembatan dibentangkan di atas neraka Jahannam atau merupakan jembatan sendiri yang terpisah? Dan Imam Qurtubi mengatakan dia pendapat kedua lebih tepat atau memang dia jembatan sendiri. Syekh Utsaimin menanggapi hadis ini sambil mengatakan hadis yang ada di buku kita bahas sekarang ya. Pembahasan ini bukan pembahasan yang pertama terjadi di permulaan hari kiamat. Karena qisas ini sifatnya lebih khusus, yakni dengan tujuan menghilangkan rasa dendam dan dengki saja. Timbangan amal yang pertama sebelum lewatin sirat dan neraka itu memang betul untuk saling berbagi pahala. Kalau tidak cukup pahala karena kezaliman maka diambil dosa orang yang sedang dizalimi. Tapi ini berbeda. Qisas yang dimaksud dalam hadis ini itu adalah pensucian saja untuk membersihkan hati dari sifat dendam dan dengki. Serta permusuhan yang berada di dada-dada manusia. Sehingga qisas ini kedudukannya sama persis sebagai pensuci dan pembersih saja. Hal itu dilakukan karena ganjalan ada dalam hati dan tidak mungkin bisa hilang secara sempurna hanya sekedar dibalas dengan qisas yang pertama. Maka kantara berada di antara surga dan neraka, tujuannya adalah untuk mensucikan isi hati mereka sehingga mereka masuk ke dalam surga benar-benar dalam kondisi hatinya bersih dan tidak tersimpan sedikit pun dengki dan juga iri. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hijr, surah nomor 15 ayat 47, wa nazza'na ma fi sudurin min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Dan kami lenyapkan rasa dendam yang berada dalam hati mereka itu pada saat memasuki surga, sedang mereka bersaudara duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan di surga nantinya. Jadi penjelasan tentang masalah hadis ini yang kita sedang baca di buku kita adalah bagaimana pembersihan hati mereka dari sifat-sifat dendam dan dengki saja supaya mereka masuk dalam surga dan tidak ada hubungannya dengan nanti dikembalikan lagi ke neraka.
Jadi tidak lagi kembalikan di neraka. Tapi sudah kami jelaskan tadi kurang lebih arahnya kepada pembersihan hati saja. Allahu a'lam. Ini bahasannya berhubungan dengan masalah kiat atau salah satu poin. Tepatnya poin yang ke-10 yang bisa membersihkan dosa-dosa. Tentu ini satu karunia yang besar sekali ya. Kalau Allah SWT mudahkan kita bisa sampai ke kantor dan akhirnya kita bisa masuk ke dalam surga, gitu ya. Dan Imam Ahmad rahimahullah mengatakan tidak ada ketentraman jiwa dan kebahagiaan seseorang ya melebihi kalau kakinya sudah menginjakkan kaki ke surga. Karena ulama sepakat semua kalau orang sudah injakkan kaki ke kantor ataupun ke surganya sendiri, maka tidak akan pernah keluar atau menuju ke neraka selamanya. Tapi memang harus melewatin tadi sirat tersebut. Allahu a'lam.